Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita akan menyanyikan satu lagu pujian dari buku Lagu Sion nomor 37. Lagu Sion nomor 37, Waktu Pagi Ya Tuhanku. Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Kehadiratmu ya Allah, Yesus Kristus telah naik menghadapkan permohonan segala orang baik. Pimpin aku ya Roh Allah dalam kebenaran, luruskan dan nyatakanlah segala kewajiban. Yang kasih dan takut Tuhan beroleh rahmat-Nya, diberikannya perlindungan dalam pimpinannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib sepanjang malam dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah Tuhan, ibadah ini telah ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini dapat menjadi bau harum di hadapan hadirat Tuhan dan dapat mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat menguduskan kami. Firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami sepanjang hari ini. Karena kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita di hari ini dengan judul Hukum Tuhan itu kekal. Hukum Tuhan itu kekal. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sekali lagi, Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Pencipta manusia dan pemberi hukum itulah yang menyatakan bahwa maksudnya bukanlah untuk mengesampingkan aturan-aturannya. Segala sesuatu dalam alam, dari butir debu dalam sinar matahari hingga ke dunia-dunia di tempat yang tinggi, adalah di bawah hukum. Ketentraman dan keselarasan dunia alami bergantung kepada penurutan akan hukum-hukum ini.
Jadi di situ terdapat prinsip-prinsip kebenaran yang besar untuk mengendalikan kehidupan dari segala makhluk yang cerdas, dan kesejahteraan alam semesta bergantung kepada persesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Sebelum dunia ini diciptakan, hukum Allah sudah ada. Para malaikat diatur oleh prinsip-prinsipnya, dan supaya dunia selaras dengan surga, manusia juga harus menurut kepada undang-undang ilahi. Kepada manusia di Taman Eden, aturan-aturan dari hukum itu diberitahukan oleh Kristus pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayub 38 ayat 7. Misi Kristus di dunia bukanlah untuk merusak hukum, tetapi oleh kasih karunia-Nya untuk membawa manusia kembali menurut kepada aturan-aturannya. Murid yang dikasihi itu, yang mendengar kata-kata Yesus di atas bukit, lama sesudah itu menulis dalam ilham Roh Kudus, menyatakan hukum sebagai kewajiban abadi. Dia katakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum, dan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dia jelaskan bahwa hukum yang ia tunjukkan itu adalah perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. 1 Yohanes 2 ayat 7. Dia menyatakan hukum yang ada pada waktu penciptaan dan diulangi di atas gunung Sinai. Menyatakan hukum itu, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Di sini ia menggunakan kata menggenapi dalam pengertian yang sama seperti ketika dia mengatakan maksudnya kepada Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15. Yakni untuk memenuhi ukuran tuntutan hukum, untuk memberikan suatu contoh dari persesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah. Misinya adalah untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Yesaya 42 ayat 21. Dia harus menunjukkan sifat rohani dari hukum itu untuk menunjukkan prinsip-prinsipnya yang luas dan untuk menjelaskan kewajibannya yang abadi. Yesus, citra yang jelas dari diri Bapa itu, cahaya dari kemuliaannya, penebus yang menyangkal diri. Sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh kasih di atas dunia adalah suatu gambaran hidup dari sifat hukum Allah. Saudaraku yang kekasih, hukum itu kekal. Hukum Tuhan itu kekal. Hukum itu bukan ada nanti ketika ada Taman Eden, tetapi jauh sebelum itu hukum itu telah ada. Karena hukum itu adalah ciri khas, hukum itu adalah tabiat daripada Allah itu sendiri. Sedangkan 10 hukum yang terdapat dalam kitab Keluaran itu adalah catatan, itu adalah yang tertulis. Dan hukum yang tertulis itu adalah catatan tabiat Allah itu sendiri. Sehingga pada saat ini renungan kita ini mengajak kita kembali untuk mengetahui bahwa jika kita menurut pada peraturan, pada hukum-hukum Tuhan, maka kita dapat sejalan dengan tabiat Kristus, dapat sejalan dengan apa yang Yesus ingin kita buat di atas dunia ini. Sekali lagi, hukum itu tidak boleh dijalankan dengan terpaksa. Hukum itu adalah undang-undang surga. Hukum itu sifatnya adalah kasih, bahwa ketika kita menurut hukum bukan karena kita takut kepada Tuhan, bukan juga oleh karena kita terpaksa melakukannya, tapi karena rasa syukur, rasa cinta kita terhadap cinta Allah dalam hidup kita. Sehingga Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi di sini telah jelas bahwa hukum itu adalah memang sifat atau tabiat Allah, dan Yesus datang, dia tidak pernah membatalkan hukum itu, tetapi justru untuk menggenapinya. Allah kiranya memberkati kita pada pagi hari ini dengan pekabaran ini dan panggilan kepada kita, apakah kita
mau mengakui hukum itu kekal, dan apakah kita mau menurut hukum Tuhan itu dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita. Tuhan kiranya memberkati kita, adalah doa kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih banyak untuk cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Sudah pelihara kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan, biarlah jadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami, pimpin kami sepanjang hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kami merasakan berkat Tuhan yang ajaib. Berkati pendengar audio renungan pagi dimanapun berada, baik ibu bapa, anak-anak, baik suami istri, anak-anak, berkati keluarga, orang tua, dalam semua problema hidup kami hadapi, dalam semua keberhasilan kami alami, kiranya Tuhan selalu kami tempatkan utama dalam hidup kami. Kalaupun kami menghadapi tantangan hidup, Allah tidak pernah meninggalkan kami dan itulah keyakinan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami, Engkau menjaga kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah renungan pagi kita di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan sampai jumpa pada ibadah kita pada besok pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.